Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Bagas Saladin Wahid dengan NPM 21067089004 dari kelas Kalkulus 1D. Pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas video Kalkulus 1 mata kuliah Kalkulus 1. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai peran persamaan diferensial dalam model matematika SIR pada virus COVID-19. Lalu, apa sih sebenarnya persamaan diferensial itu? Persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang melibatkan satu atau lebih variabel yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya. Persamaan diferensial memegang peran penting dalam berbagai bidang ilmu, di antara lain fisika, ilmu ekonomi, kimia, dan masih banyak lagi. Memodelkan bagaimana populasi akan tumbuh melibatkan persamaan diferensial. Bagaimana fluida bergerak, juga persamaan diferensial. Elektromagnetisme, tentang bagaimana HP, radio, Wi-Fi, dan GPS bekerja, yang tidak hanya melibatkan satu persamaan diferensial, tetapi ada 4, yang dikenal juga sebagai persamaan Maxwell. Menyentuh bola golf dan memberikan gaya kepadanya sehingga ia bergerak, gerakan dari bola ini juga dapat dideskripsikan dengan persamaan diferensial. Namun, pengaplikasian yang paling aktual di masa pandemi seperti sekarang yaitu mengenai bagaimana memodelkan penyebaran dari pandemi tersebut. Gambar ini adalah grafik jumlah individu yang terinfeksi virus COVID-19 terhadap waktu, sampai dengan bulan Juni 2020. Jika kita mendefinisikan I sebagai jumlah yang terinfeksi, maka DIDT di sini akan menunjukkan bagaimana laju perubahan individu yang terinfeksi di sembarang titik pada grafik. Namun, grafik ini masih kurang lengkap untuk menampilkan apa yang terjadi di masyarakat. Masih ada subpopulasi yang belum terlingkup. Maka dari itu, masih diperlukan model yang tepat untuk mendeskripsikan bagaimana penyebaran dari suatu pandemi berlangsung. Pemodelan yang dapat digunakan untuk memodelkan pandemi adalah model SIR. Model SIR merupakan salah satu model dasar dalam model epidemiologi yang banyak digunakan dan dikembangkan dalam pemodelan penyakit menular atau sejenisnya. Model ini merupakan model dasar dari epidemi dengan asumsi bahwa individu yang telah terinfeksi akan memperoleh kekebalan tetap sehingga tidak akan terinfeksi lagi pada masa pandemi tersebut. Dalam bahasan kali ini akan dibahas model SIR untuk penyebaran penyakit yang tidak fatal atau tidak menimbulkan kematian. Dan dalam suatu populasi diasumsikan bahwa jumlah individunya tetap dan dalam satu periode waktu wabah. Dalam model ini, terdapat 3 kelas, yaitu dimisalkan pada saat T, dalam satu populasi terdiri dari S dalam fungsi T, yaitu proporsi jumlah orang-orang yang rentan terkena penyakit, atau kelas susceptibles. Yang kedua, ada I dalam fungsi T, yaitu proporsi jumlah orang-orang yang sudah terjangkit penyakit, atau kelas infektif. Yang terakhir, ada R dalam fungsi T, artinya proporsi jumlah orang-orang yang telah sembuh dari penyakit, atau kelas recover. Di sini saya akan membahas tentang model paling sederhana dari model SIR. Pada permodelan ini, diasumsikan tidak ada kematian dan kelahiran, atau dengan kata lain, jumlah populasinya tetap. Dalam kemunculan virus COVID-19, semua orang pada awalnya tergolong kelas susceptible. Diasumsikan, di sini berjumlah 20 orang. Lalu, pada suatu hari, ada satu individu yang terinfeksi. Dan dengan asumsi bahwa individu yang telah terinfeksi akan mendapatkan kekebalan tetap, maka bagian kelas susceptibles nilainya hanya bisa turun atau tetap. Jadi laju perubahan dari kelas susceptibles nilainya akan negatif sesuatu. Dan karena dengan meningkatnya jumlah kelas susceptibles dan infektif akan meningkatkan laju penambahan infeksi, maka DRDT akan sebanding dengan S dikali I. Tetapi di sini kita harus menempatkan suatu konstanta yang mengimplementasikan tingkat penularan dari suatu penyakit. Lalu, pada kelas infected, dapat dilihat bahwa nilai dari DIDT akan memuat nilai positifnya dari kelas susceptibles. Karena dalam model ini, ketika individu di kelas susceptible terinfeksi, maka ia akan masuk ke kelas infektif. Begitu juga di kelas infektif, orang yang terinfeksi juga akan meninggalkan kelas ini dengan laju yang sebanding dengan jumlah kelas infektif dengan nilai C2 dikali I. Nah, konstanta C2 dalam model ini adalah tingkat kesembuhan individu yang terinfeksi. Dipengaruhi juga oleh pengembangan obat-obatan, dengan meningkatnya bantuan medis, maka tingkat recovered atau kesembuhan juga akan meningkat. Laju perubahan dari kelas recovered hanya akan bernilai positif atau 0, dengan nilai positif C2 dikali I.
Walau contoh pada video ini dilakukan dengan banyak simplifikasi, tetapi ini merupakan fondasi dasar untuk memodelkan pandemi di kehidupan nyata. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.